Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Kahfi yang pada pagi hari ini kita akan membaca dan mempelajari 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi yang ada fadilahnya, ada keutamaannya membaca maupun menghafalnya. 10 ayat yang terakhir itu dimulai dari ayat 101 sampai akhir. Tetapi saya akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sebelum mempelajari 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi yang dimulai dari ayat 101, lebih baik lagi kalau kita memahaminya, memulainya dari ayat 99. Ini bagian akhir dari cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Allah Ta'ala berfirman, kita baca mulai dari ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarakna ba'duhum yawma idzin yamuju fi ba'd. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Itulah sekumpulan ayat-ayat yang terdapat di akhir surat Al-Kahfi yang menceritakan keadaan sesudah manusia ini semuanya nanti tidak lagi berada di atas dunia yang fana ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid yang mendengarkan suara ini, kita dapatkan dalam surat Al-Kahfi ini di permulaannya itu ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan dunia. Ya, mulai 10 ayat yang pertama itu Allah bercerita tentang kehidupan dunia ini yang isinya itu sebetulnya seharusnya dunia ini diisi oleh orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Harusnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dunia ini akan aman, tentram dan damai. Islam membawa kedamaian, bukan membawa permusuhan dan bukan membawa peperangan. Ya, Islam mengajarkan kedamaian dan suka kepada perdamaian. Bukan hanya perdamaian antar manusia, bahkan perdamaian antara suami istri yang sedang bertengkar. Islam menyuruh berdamai. Wasulhu khair, kata Allah. Dan perdamaian itu adalah yang lebih baik daripada bertengkar antara suami istri yang akhirnya diakhiri dengan perceraian. Karena masing-masing mengemukakan egonya, kemauannya.
Nah, di 10 ayat yang terakhir sudah kita pelajari sama-sama bahwa kehidupan dunia ini yang Allah turunkan sebenarnya kepada manusia ini kepada manusia yang benar Nabi Muhammad SAW, sebuah kitab suci yang terakhir yang di dalamnya tidak ada kebengkokan, bahkan isinya adalah untuk memberi peringatan kepada manusia, baik yang kafir maupun yang beriman. Dua-duanya diberi peringatan supaya jangan sampai terkena azab yang pedih, azab yang keras, azab yang dahsyat, ya, dari hadapan Allah, ya, karena mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan seharusnya menjadi orang yang beriman, yang Allah beri kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka akan ada balasan yang baik, yaitu surga beserta isinya, yang mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Di samping itu Al-Quran juga diturunkan untuk memberi peringatan kepada manusia yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh manusia bahwa Allah punya anak itu, mereka tidak punya ilmu, tidak ada pengetahuan untuk berkata seperti itu. Demikian juga nenek moyang mereka juga tidak ada ilmunya. Besarlah dosa atau ucapan itu, kalimat itu yang keluar dari mulut-mulut mereka, mereka tidak berkata itu kecuali kebohongan. Maka engkau Muhammad boleh jadi akan membinasakan dirimu terhadap perbuatan mereka ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran ini karena sedihnya. Wahai Muhammad, jangan bersedih ketika seruanmu tidak ditanggapi, ketika seruanmu, ajakanmu tidak dihiraukan. Ya, mereka tidak mau menghiraukan, tidak mau memperhatikan seruanmu. Kamu jangan sedih Muhammad, jangan sakit hati. Kenapa? Karena kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini semuanya hanyalah perhiasan bagi bumi, yang tujuannya untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, seharusnya kita hidup di muka bumi ini berlomba-lomba untuk berbuat yang baik, yang terbaik, yang ikhlas, yang paling ikhlas. Harusnya itu begitu. Tapi banyak di antara kita tidak berbuat seperti itu. Disuruh berbuat baik malah berbuat jelek. Disuruh berbuat yang ihsan malah berbuat yang kejam, jahat. Nah, itulah dunia yang seharusnya manusia ini berlomba-lomba berbuat baik, berbuat yang terbaik dan yang paling ikhlas, tapi yang terjadi sebaliknya. Lalu Allah menyatakan bahwa dan sesungguhnya kami akan menjadikan apa yang ada di atas bumi ini semuanya nanti akan menjadi tanah yang rata, yang tidak ada tanaman-tanamannya lagi, alias gersang atau tandus. Ini bagian awal dari surat Al-Kahfi. Lalu kita lihat bagian akhir dari surat Al-Kahfi yang tadi dibaca, yaitu mulai dari ayat 99. Ya. Ini 10 ayat yang terdapat di bagian akhir dari surat Al-Kahfi yang tadi kita baca, ayat 99. Allah berfirman, wa tarakna, dan kami telah meninggalkan, membiarkan ba'dahum, sebagian mereka, pada waktu terjadi peristiwa yang dikenal dengan cerita Ya'jud dan Ma'jud. Kami biarkan sebagian mereka yauma idzin, di hari itu, ya, di hari jebolnya dinding pembatas dari gunung yang tinggi itu, kami biarkan sebagian mereka yamuju, bergelombang, berombak, maksudnya bercampur, fi ba'din, pada sebagian yang lain. Kami biarkan manusia itu bercampur seperti gelombang yang bercampur. Wa nufikha fis-sur, dan nanti akan ditiuplah pada sangkakala itu
Jadi setelah peristiwa Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi hari kiamat. Lalu ketika terjadi hari kiamat akan ditiup terlebih dahulu pada sangkakala yang dipegang oleh malaikat Israfil. Fajama'nahum, maka kami kumpulkan mereka jam'a, dengan sebenar-benar pengumpulan. Kami kumpulan mereka dengan sekumpul-kumpulnya. Kami kumpulkan benar-benar semuanya manusia di akhirat nanti. Terus apa yang terjadi nanti setelah terjadi ditiup sangkakala tanda hari kiamat terjadi? Tiupan yang pertama dari malaikat Israfil, tiupan sangkakala yang pertama akan menyebabkan tanda dimulainya huru-hara di hari kiamat. Mulailah idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu khusyirat wa idzal biharu fujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Atau terjadilah apa yang disebut dalam surat Al-Zilzalah atau Al-Zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Nah, itu akan terjadi. Atau seperti yang disebut dalam surat Al-Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Itu 3 surat yang berbicara tentang kejadian di hari kiamat. Di samping yang terbaca dalam surat Al-Qiyamah juga ada, ya. Jadi nanti setelah ditiup pada sangkakala di hari kiamat, kami akan kumpulkan semua manusia ini dengan sebenar-benar pengumpulan. Tidak ada satupun yang tersisa. Semua manusia akan dikumpulkan, walaupun ketika matinya waktu di dunia dulu jasadnya tidak ditemukan. Karena jatuh dari pesawat masuk ke dalam laut, jenazahnya tidak ditemukan. Itu nanti ketemu di hari kiamat, akan muncul, dipanggil, dikumpulkan semuanya. Ya. Ada manusia yang tidak ditemukan jasadnya, nanti semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah di hari kiamat. Lalu apa yang terjadi kata Allah pada ayat berikutnya, ayat yang ke-100? Wa'aradna jahannam, wa'aradna, dan kami kumpulkan, kami hadapkan jahannam, neraka jahannam, yauma idzin, pada hari itu, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, ardon, dengan sebenar-benar menghadapkan. Wa'aradna ardon, kalau dalam bahasa Arabnya seperti itu. Wa'aradna ardon, dan kami hadapkan dengan sebenar-benar menghadapkan. Jadi dihadapkan dengan sesungguh-sungguhnya. Apa yang dihadapkan? Jahanam, neraka jahanam, yang ketika di dunia tidak dipercayai oleh orang kafir. Bahwa orang kalau kafir akan masuk neraka jahanam, mereka enggak percaya. Apa maksud neraka? Apa? Enggak ada maksud neraka apa? Enggak ada. Orang kafir berkeyakinan begitu. Makanya mereka disuruh beriman enggak mau. Disuruh beramal soleh malah beramal jahat. Ini nanti mereka akan diperlihatkan neraka jahanam. Didatangkan neraka jahanam di hadapan mereka. Nih, yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat. Kepada siapa dihadapkan, diperlihatkan neraka jahanam? Lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Siapa sih orang-orang kafir itu? Nah, ini mulailah 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Orang-orang yang kafir yang nanti akan diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam yang sekarang ini tidak mereka percaya bahwa itu ada. Mereka orang-orang kafir adalah alladzina kanat a'yunuhum fi ghitha'in an dzikri
wa kanu la yastati'una sam'a. Itu definisi orang kafir. Takrif atau definisi orang kafir kata Allah adalah alladzina, orang-orang kafir itu adalah alladzina, orang-orang yang kanat adalah ayunuhum, penglihatan mereka fi ghita'in, dalam tutupan. Jadi penglihatan mereka itu dalam keadaan seperti ditutup, dalam tutupan. Penglihatan orang-orang itu seperti dalam tutupan, ditutup maksudnya an dzikri, dari peringatanku. Makanya orang kafir nggak bisa dikasih peringatan, nggak bisa. Mereka itu punya mata tapi matanya seperti ditutup oleh Allah, nggak bisa melihat kebenaran mereka itu. Makanya kalau kita sampai nggak bisa tahu kebenaran, naudzubillah, misalnya dari celaka kita. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam kehidupan ini kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita harus tahu. Dan untuk bisa tahu semua itu, saudara-saudara sekalian, ilmunya, pengetahuannya itu ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan itu benar, yang benar itu begitu, yang baik itu begitu, ya itulah yang benar dan itulah yang baik. Kalau Al-Quran mengatakan itu tidak baik, itu tidak benar, ya itulah yang tidak benar dan tidak baik. Makanya kita wajib mempelajari Al-Quran supaya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesuai petunjuk, mana yang sesat. Itu kita hanya bisa tahu kalau kita mempelajari Al-Quran. Nih, saya perdengarkan bacaan ayat-ayatnya ini ya, tapi oleh Imam Masjidil Haram tadi yang kita baca itu. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma idhin lil-kafirin 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
بعبادة ربه أحدا. Nah, itu loh kalau baca Quran. Ya, sudah lancar baca Al-Quran seperti itu. Bisa itu kita belajar sampai bisa begitu tuh bisa saja. Tinggal kitanya ini mau apa enggak gitu, ya. Nah, jadi tadi Imam Al-Juhani bacanya begitu. Wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'di wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma idin lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Enak kalau bisa begitu, Pak. Dan tahu maknanya, kita bisa terangkan. Ini ayat ini maksudnya begini loh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Wa tarakna, dan kami telah membiarkan ba'dahum sebagian mereka yauma idin di hari itu yamuju bercampur seperti bercampurnya gelombang fi ba'din pada sebagian yang lain wa nufikha fis sur, dan kelak pasti akan ditiup pada sangkakala malaikat Israfil. Fajama'nahum, lalu kami kumpulkan mereka jam'a dengan sebenar-benar pengumpulan. Wa aradna jahannam, dan kami pasti akan menghadapkan neraka jahannam yauma idin di hari itu lil kafirina kepada orang-orang kafir ardon, dengan sebenar-benar menghadapkan. Orang-orang kafir itu adalah alladzina, orang-orang yang kanat a'yunuhum, adalah penglihatan mereka fi ghita, di dalam tutupan, dalam keadaan ditutup, an dzikri, dari peringatanku, wa kanu, dan adalah mereka la yastati'una sam'a, mereka tidak mampu mendengar. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang manusia-manusia yang diberi oleh Allah penglihatan mata, tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan kalaupun mereka bisa membaca, bisa baca Al-Quran, bisa, pinter-pinter, mungkin juara MTQ juga, mungkin pernah jadi juara MTQ, mungkin saking pinternya. Tapi kalau dia manusia itu tadi, amalannya, perbuatannya, perkataannya menyelisihi Al-Quran, ya dia termasuk orang kafir juga. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang penglihatan mereka dalam keadaan tertutup dari peringatanku, dan mereka tidak mampu mendengar. Nah, kita lihat tafsir ayat ini ya. Ini Pak, Bu. Tafsir kita ambilkan dari tafsir Al-Baghawi. Dari ayat 99 tadi. Wa tarakna, dan kami telah membiarkan ba'dahum sebagian mereka manusia yauma idin di hari itu yamuju bergelombang, bercampur fi ba'din pada sebagian yang lain. Kila dikatakan bahwa yang dimaksud ayat ini yang dimaksud ayat ini inda fathis saddi, kejadian pada saat pembukaan dinding pada itu, cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj itu ya. Nanti kisahnya bisa kita baca di tempat yang lain. Terus ada ini, sehingga maksudnya Allah berfirman, tarakna, kami membiarkan, wa tarakna, dan kami biarkan Ya'juj wa Ma'juj, ya, makhluk yang nama Ya'juj dan Ma'juj itu yamuju bercampur aduk seperti gelombang laut yang bercampur. Yaitu yadkhulu ba'duhum, masuklah sebagian mereka ala ba'din, kepada sebagian yang lain, ka maujil ma, seperti gelombang air laut.
Wayahtalitu dan bercampurlah ba'duhum sebagian mereka bi ba'din dengan sebagian yang lain likasrotihim karena banyaknya jumlah mereka. Ada tafsir yang begitu tafsirnya. Yang lain, tafsir yang lain yang dimaksud dengan wa tarakna ba'dahum yauma idzim wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju bi ba'd, dan kami tinggalkan, kami biarkan sebagian mereka pada hari itu bercampur kepada sebagian yang lain. Ini terjadi di hari kiamat nanti, sama dengan sambungannya. Jadi di hari kiamat nanti itu kami kumpulkan manusia ini dengan sebagian manusia yang lainnya. Ini tafsir yang kedua. Ini. Jadi ada kejadian ayat ini, kejadian yang diceritakan pada ayat ini inda qiyamis saah, di saat terjadinya hari kiamat. Lalu apa yang dimaksud? Yadkhulul khalqu, masuklah makhluk itu, ba'duhum sebagian mereka, fi ba'din pada sebagian yang lain, wa yahtalitu dan bercampur aduk. Apa yang bercampur aduk? Insiyuhum bangsa manusianya, bangsa manusia dari kalangan mereka, wa bijinnihim dengan bangsa jin, campur aduk, hayaro. Tuh. Jadi bangsa jin dan bangsa manusia itu nanti semuanya akan diadili di akhirat. Dikumpulkan mereka semua jadi satu. Dimulai dengan ini, wa nufikha fisu, dan pasti ditiuplah pada sangkakala itu. Di dalam tafsir diterangkan, kalau tafsir ayat ini tadi berbicara tentang Ya'jud dan Ma'jud, maka yang dimaksud dengan wa nufikha fisur di sini adalah ditiupnya trompet di saat tanda keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Li'anna, karena khuruja, keluarnya Ya'jud wa Ma'jud, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud itu min alamati termasuk tanda kurbis saah, dekatnya dengan terjadinya kiamat. Gitu. Fajama'nahum, lalu kami kumpulkan mereka semuanya jam'an dengan sebenar-benar mengumpulkan, yakni fi sa'idin wahid. Semua makhluk akan dikumpulkan, baik bangsa jinnya maupun bangsa manusia maupun bangsa hewannya, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar sana, fi sa'idin wahid, dalam satu tanah lapang yang luas, tanah lapang wahid yang hanya satu, enggak ada lapangan yang lain di sana. Semua lapangan sudah musnah. Lapangan JIS, Jakarta International Stadium, yang sering saya lewati kalau saya ke Jakarta mau masuk kota lewat situ. Terus atau stadion-stadion yang lain hancur lebur. Apa stadion sepak bola seberapa sih luasnya? Lapangan-lapangan yang luas pun, lapangan merah yang ada di Moskow itu, ya saya pernah ke sana, alhamdulillah, melihat istananya Putin, tapi nggak bisa ketemu Putin. Jadi semua lapangan yang dikenal manusia di hari kiamat itu sudah nggak ada lagi. Yang ada cuma satu lapangan saja, namanya mahsyarun, padang mahsyar. Kami kumpulkan semua manusia di sana nanti. Lalu yang terjadi berikutnya, waradna jahannam, dan kami akan tampakkan, kami hadapkan neraka jahannam. Nih waradna, dan kami akan tampakkan, maksudnya abrozna, kami akan perlihatkan, kami akan keluarkan itu neraka jahannam yang selama manusia di dunia ini enggak ada yang percaya. Masih banyak manusia yang tidak percaya bahwa neraka jahannam itu ada. Kami akan memperlihatkan neraka jahannam, ya yauma idzin, di hari itu, lil kafirin, untuk atau kepada orang-orang kafir, ardon, dengan sebenar-benar menghadapkan. Dengan sebenar menghadapkan maksudnya hatta sampai yushahiduha, mereka orang-orang kafir yang selama hidupnya tidak percaya bahwa neraka dan surga itu ada,
dan bahwa akan ada manusia masuk ke dalam surga dan akan ada manusia masuk ke dalam neraka, mereka tidak percaya kepada semua itu, nanti mereka akan menyaksikannya iyanan dengan mata kepala, dengan mata telanjang ini, dengan matanya, bukan dengan melalui bayang-bayang atau melalui seperti kalau kita melihat film atau video gitu, gambarnya kan tidak nyata. Ya, seperti nyata tapi tidak nyata, itu gambar aja. Itu nanti manusia akan melihat neraka jahanam. Tuh. Manusia yang akan melihat akan dihadapan kepada mereka di belakang neraka jahanam itu siapa? Ya orang-orang kafir. Orang beriman tidak. Nanti orang beriman akan diperlihatkan surga. Itu loh. Di surat ini loh, di surat berapa nomornya itu ya? Surat Al-Infitor ya, kalau nggak salah di sini. Oh, bukan. At-Takwir. Nah, ini. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Enggak ada di sini. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat. Nah ini, dan ketika neraka jahim telah dinyalakan, wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga telah ditampakkan, diperlihatkan. Jadi orang-orang yang beriman nanti dia akhirat sana akan berdiri di padang mahsyar dalam satu barisan, orang-orang kafir dalam satu barisan. Orang beriman akan diperlihatkan surga, orang kafir akan diperlihatkan neraka. Itu ceritanya menurut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sudah terjadi peristiwa itu, kata Allah, alimat nafsum ma ahdarat, taulah setiap diri, pasti mengertilah, melihatlah, mengetahuilah setiap jiwa, setiap orang, ma'ahdarat, apa yang telah dia hadirkan, dia perbuat. Nanti manusia akan sadar terhadap apa yang dia perbuat setelah hari kiamat. Benar-benar sadar. Kalau sekarang kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu kita nggak sadar. Wah itu salah, itu dosa, itu keliru, itu menyakiti hati orang. Kadang-kadang kita nggak sadar. Karena menurut kita nggak apa-apa, aku nggak bermaksud untuk menyakiti hati orang. Tapi orang sakit hati karena perbuatan kamu, karena omonganmu. Itu bisa terjadi di dunia ini. Nah, nanti di akhirat, manusia akan tahu semua yang telah dia perbuat itu dengan akibatnya itu akan tahu. Ini ya. Kalau di dalam ayat lain itu wa idzal jannatu uzlifat, ini tadi. Surga akan diperlihatkan, didekatkan. Perlu tahu kayak gitu ya surga, ya Allah. Indahnya. Kita akan dikasih tahu, Sugeng. Kalau kamu dulu mengamalkan ini, tuh tempatmu di sana tuh. Tapi kamu tidak mengamalkan, jadi kamu di sini aja. Surga kan bertingkat-tingkat, Pak. Nah, ini ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 101. Ya, yang keterangannya seperti ini. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang adalah penglihatan mereka dalam tutupan, fi ghitain maksudnya fi hisyain, dalam tutupan. Itu sama dengan surah Al-Baqarah itu.
Innalladzina kafaru alladzina ulaika humul muflihun alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Nah itu loh. Itu orang kafir itu, wa 'ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka itu ada tutupnya. Ini sama dengan ayat ini. Fihi ta'in fihi sya'in wal hita, dan yang dimaksud dengan kata al hita dalam ayat ini adalah ma yughatta bihi syai'u, sesuatu yang ditutupkan dengannya kepada sesuatu yang lain. Wa yasturuhu, dan mendindinginya, menutupinya. Jadi orang kafir itu matanya itu enggak bisa melihat kebenaran. Seperti orang yang tidak bisa melihat sesuatu. Orang kalau matanya, kalau kita ketutupan sesuatu, kita tidak bisa melihat yang dibalik tutup ini, nggak tahu. Nih misalnya saya tutup gini, depan sini apa nggak tahu saya. Ayo gitu buka, oh ini ada syahid, ada udah ini kelihatan. Tutup gini yang kelihatan. Sama dengan sampean ngaji tidur gitu, nggak kelihatan. Qurannya nggak kelihatan. Ya. Jadi orang-orang yang penglihatan mereka dalam tutupan an dzikri, orang-orang kafir adalah orang-orang yang penglihatan mereka, mata mereka dalam keadaan seperti tertutup atau ditutupi oleh sesuatu. An dzikri, dari peringatanku, terhadap peringatanku, yakni maksudnya an dzikri itu anil iman. Orang kafir itu matanya atau hatinya, mata hatinya tertutup dari iman. Disuruh iman gak mau mereka, gak tertarik kepada namanya iman, tuh gak tertarik, gak ngerti apa itu iman, tuh gak ngerti. Tuh. Bukan hanya andiki dari peringatan itu dari iman, juga wal Quran, dan dimaksud dengan peringatan itu adalah Al-Quran. Jadi yang dimaksud zikri, peringatanku, itu tafsirnya ada 4 Pak. 1 iman, nih saya kasih tanda merah. Nih. 2 Al-Quran, nih Al-Quran. Ya, orang kafir itu matanya tertutup dari Al-Quran, nggak ngerti Al-Quran, nggak paham Al-Quran. Bisa baca, bisa. Lihat ada Al-Quran, lihat itu ada tulisan, dia baca, mungkin dia bisa, atau malah nggak bisa juga baca. Walaupun dia bisa baca, dia nggak tahu, nggak ngerti isinya, nggak paham. Itu orang kafir. Yang ketiga Al-Huda. Zikri, peringatanku, itu maksudnya petunjukku. Orang kafir tidak ngerti petunjukku, tidak tahu. Yang terakhir Al-Bayan, penjelasan. Orang kafir tidak akan pernah bisa mengerti penjelasan kita. Kalau kita beriman, kita berhadapan dengan orang kafir, kita ngomong nggak nyambung, nggak akan bisa nyambung. Bahasanya bisa dimengerti, tapi pengertiannya, pemahamannya nggak ada, nggak paham. Nah jangan sampai kita termasuk orang yang kayak begitu, ya. Jadi mereka penglihatannya tertutup dari iman, tertutup dari Quran, tertutup dari petunjuk, tertutup dari penjelasan. Wakilah, dan dikatakan menurut tafsir yang lain an ru'yatid dalail. Ini yang tafsir yang kelima. Orang kafir itu penglihatannya tertutup dari penglihatan dalil-dalil. Jadi langit dan bumi itu dalil, itu petunjuk yang menunjukkan adanya Allah. Kita nggak pernah bisa melihat Allah, nggak pernah bisa di dunia ini. Tapi nanti di akhirat kita akan bisa melihat Allah kalau kita masuk surga. Kalau nggak masuk surga juga nggak bisa lihat Allah. Na'udzubillah bisa didalik. Allah yang tiap hari kita sembah, kita sembayangin, kita sholat untuk Allah itu, kan nggak pernah kita lihat kayak apa sih Allah itu, nggak bisa kita melihat Allah. Nabi Musa aja kepingin melihat Allah, oleh Allah tahu mau menampakkan dirinya kepada Nabi Musa, baru melihat nurnya saja Nabi Musa udah pingsan kok. Baru melihat nurnya Allah itu, belum melihat Allahnya. Nabi Musa udah gelebak. Setelah sadar, minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Hamba kurang ajar, mau melihat Engkau yang maha suci, sedangkan manusia itu kotor, penuh dengan kotor, dosa dan kesalahan. Tidak layak melihat Allah yang suci. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka orang kafir adalah orang yang tidak mampu mendengar.
melihat kebenaran nggak bisa, melihat iman nggak bisa, melihat Al-Quran nggak bisa, melihat penjelasan nggak bisa, melihat dalil-dalil nggak bisa. Demikian juga mereka tidak mampu mendengar. Yang dimaksud tidak mampu mendengar yaitu sama al-qabul, sama al-qabuli wal iman, pendengaran untuk menerima kebenaran, wal iman, dan pendengaran atau mendengar untuk menerima iman. Tidak bisa mereka. Li ghalabatis syaqawati alaihim, sebabnya adalah karena asyaqawah, kecelakaan, takdir celaka, kecelakaan bagi orang kafir itu yang menyebabkan menutupi terhadap penglihatan mereka. Kan manusia ada dua kata Nabi. Ya. Apa itu? Sa'idun wa sakiyun itu depannya apa? Sa'idun au sakiyun. Apa hadisnya? Masih ada yang ingat? Waktu manusia berada 40 hari di perut ibunya itu loh. Kutibat, dicatat 4 ketetapan. Rizkuhu. Ketika manusia berusia 120 hari dalam perut ibunya, itu sudah dicatat. Udah ada catatannya. Tapi yang tahu cuma Allah. Malaikat pun hanya disuruh nulis. Mereka nggak ngerti juga. Dicatat kapan dicatat rezekinya, dicatat berapa banyak rezeki yang akan dihabiskan selama hidupnya, kemudian berapa lama umurnya dia hidup di dunia ini, kemudian dicatat amal perbuatannya di dunia ini apa saja, itu sudah ada catatannya itu. Jadi kita ngaji sekarang ini sebetulnya di sana sudah ada catatannya. Hari ini kita ngaji. Kemarin si Sugeng nyaku ini nggak ngaji, nggak ngajar. Itu di Lauhul Mahfuz sudah ada tulisannya bahwa aku itu nggak ngaji kemarin, nggak ngajar. Jadi setiap kejadian yang terjadi itu sudah ada catatannya, Pak. Cuma kita nggak tahu. Hari ini misalnya orang sakit, itu sudah ada catatannya bahwa dia sakit hari ini, nggak bisa dihindari. Nah, makanya kita diajari oleh Nabi untuk meminta takdir yang baik. Itu ada doanya, itu ada di buku yang dibagikan yang sedang kita pelajari, yang akan kita sambung nanti hari Ahad insyaallah ya. Jadi manusia yang kafir tidak mampu mendengar untuk menerima kebenaran dan tidak mampu mendengar tentang iman karena sudah terkalahkan oleh catatan celaka terhadap mereka. Wakilah dan dikatakan dalam tafsir lain layak kilun, orang kafir itu tidak bisa mengerti, tidak bisa mengetahui, memahami, nggak bisa. Wakilah dan dikatakan lagi dalam tafsir lain orang kafir itu kanu adalah mereka itu layastatiun, tidak mampu, yaitu layak dirun, tidak mampu ayyasma'u untuk mendengar min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayatluhu alaihim, apa yang Rasul bacakan dia kepada mereka, li syiddati adawatihim lahu, karena amat sangatnya permusuhan mereka kepada Nabi. Jadi orang-orang kafir Mekah dulu, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Islam, tidak mau beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada para malaikat, kepada Al-Quran? Kenapa? Karena mereka sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan sangat benci, jangan benci kepada Nabi. Nanti kita nggak bisa dapat iman, nggak bisa dapat petunjuk, dan tidak bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai Nabi. Dan bagaimana cara mencintai Nabi? Ya dengan mempelajari peninggalan Nabi ini. Kan sudah dibilang oleh Nabi, taraktu fikum amroini, aku sudah tinggalkan pada kalian 2 perkara. Ma intamasaktum bihima, selagi kalian semua berpegang pada kedua perkara tadi, lan tadillu abada, tidak akan kalian tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, aku telah tinggalkan pada kalian dua pusaka, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Itulah kewajiban kita sekarang, mempelajari Al-Quran dan mempelajari As-Sunnah, supaya kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil
alamin.